Kalau kecurigaan ada ya, tapi kan biarkan fakta persidangan nanti yang akan berbicara ya. Kata mafia skincare ini menjadi judul yang mereka kembangkan, yang mereka mulai. Untuk fansnya Nikita Mirzani, jadikan lagu Snafili ini adalah contoh ya, pelajaran buat kalian. Kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap pengusaha skincare Henny Sagara dengan dua terdakwa yaitu Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramdhani belum lama ini digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Kamis 2026. Dalam sidang dakwaan ini, pelapor Henny Sagara dan sang suami Iwa Wahyudin hadir langsung di PN Bandung untuk mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Nur dan diketuai oleh Majelis Hakim Nuryanto. Dalam sidang kali ini terungkap fakta cukup mengejutkan jika dua terdakwa merupakan buzzer yang sengaja melakukan black campaign untuk menjatuhkan martabat Henny Sagara. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, terdakwa Ferry memerintahkan ke pelaku Restu untuk mencari dan mengumpulkan foto beserta video tentang Henny Sagara untuk dijadikan bahan konten meme atau video pendek bermuatan manipulatif dan fitnah. Terungkapnya motif dua terdakwa yang sengaja menyerang Henny Sagara dengan berbagai fitnah yang diunggah di media sosial. Siapa dalang atau otak aktor utama di balik fitnah yang dialamatkan padanya dengan ditemukannya aliran dana pada salah satu terdakwa? Terdakwa Ferry Marjani alasan pernah meminta kepada terdakwa Restu Rizky Ramdhani pada tanggal 3 April 2022 memposting konten video akun Instagram Radar Security yang telah dibuat oleh terdakwa Restu Rizky Ramdhani atas arahan terdakwa Ferry Marjani yang menyerang kehormatan dan menuduh saksi korban Henny Purnama Sari serta menggunakan foto dengan postingan itu sebagaimana terdakwa dan akun data tersebut milik terdakwa Restu Rizky Ramdhani dalam bentuk video handheld Henny ya, pokoknya jangan video produk di Henny produknya Henny, dia tuh tugas, dia tutup serta diberikan caption atau teks singkat pada gambar atau video yaitu dalam kalimat terbongkar Henny Sagara diduga dalam skincare berbahaya. Jadi sebelumnya siapa yang makan? Kami ingin memastikan bahwa jalannya persidangan, terutama pembacaan surat dakwaan, sesuai dengan apa yang menjadi fakta pada saat terjadinya black campaign ini. Yang kedua, kami berharap penegak hukum tidak hanya berhenti di terdakwa yang dua ini saja, tetapi kami berharap dan yakin penegak hukum akan dapat membongkar siapa di balik semua ini, siapa inisiatornya, siapa desainernya, siapa yang mendanainya. Itu insya Allah akan terbongkar semua, karena kalau sekedar hanya dua orang ini saja yang diungkap, mereka hanya pelaku dan yang melaksanakan perintah dari inisiator. Saya kira itu ya. Kalau kecurigaan ada ya, tapi kan biarkan fakta persidangan nanti yang akan berbicara ya. Karena diduga sebenarnya berdasarkan fakta yang kami dengar juga ya, diduga ada bukti petunjuk aliran dana dari seseorang yang secara eksplisit di situ rekeningnya rekening orang tersebut kemudian ditransfer ke salah satu terdakwa. Boleh Pak disebut nama atau inisialnya? Oh, tidak bisa kita sebutkan di sini ya, nanti biarin mungkin di fakta persidangan mungkin nanti akan terungkap ya. Ya, intinya sedang bermasalah hukum juga dengan saya. Terungkapnya temuan aliran dana pada dua terdakwa,
Henny Sagara dan suaminya kompak berharap persidangan kali ini dapat mengungkap siapa aktor utama di balik serangan Black Campaign atau kampanye hitam yang dilakukan dua terdakwa. Mengingat dampak kampanye hitam yang dilakukan kedua terdakwa tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi, tetapi juga martabat dan harga dirinya yang ikut tercoreng. Kini tidak sedikit pihak yang dibuat penasaran siapa aktor utama di balik fitnah yang dilakukan dua buzzer terhadap pengusaha skincare, Henny Sagara yang bisnis usahanya sedang melejit. Meski Henny Sagara dan suaminya enggan menyebutkan dalang utamanya, tidak sedikit yang menduga jika serangan kampanye hitam yang dilakukan buzzer terhadap pasangan suami istri Henny Sagara dan Iwa Wahyudi erat kaitannya dengan persaingan bisnis skincare. Henny Sagara sendiri tidak mengelak jika dugaan aktor intelektual yang memerintahkan pada dua terdakwa disebut-sebut juga sedang terlibat persoalan hukum dalam kasus yang lain. Sementara publik mengetahui bahwa suami Henny Sagara sudah melaporkan Dr. Oki Pratama ke Polda Jawa Barat dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran UU ITE. Lalu benarkah orang yang dimaksud Henny Sagara bahwa yang sedang bermasalah hukum dengannya adalah Dr. Oki yang memang faktanya telah dilaporkan suami Henny Sagara ke Polda Jawa Barat? Lantas apa pula kata Henny Sagara dan suaminya mengenai hal tersebut? Lalu bagaimana di pihak Dr. Oki Pratama yang dilaporkan oleh suami Henny Sagara ke Polda Jawa Barat dengan laporan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran UU ITE menanggapi terkait adanya dugaan aliran dana dari Dr. Oki Pratama kepada salah satu rekening terdakwa dugaan pencemaran nama baik terhadap Henny Sagara? Maka inilah jawaban dan respon Dr. Oki Pratama. Ya harusnya menjadi salah satu saksi karena bagaimanapun ada diduga ya ada bukti aliran dana, itu sudah jelas, dan yang diduga tersebut sedang bermasalah hukum dengan saya. Malah mungkin ya salah satu pencetus huru hara ini itu gak masuk logika kalau misalnya yang diduga aliran dana itu ada tapi tidak dijadikan saksi, itu aneh. Makanya saya sangat mengawasi proses persidangan ini. Makanya sampai pembacaan dakwaan pun kita datang, kita menyaksikan. Jangan sampai di sini tidak tegak lurus, itu aja. Pokoknya saya sangat berharap otaknya, gitu kan, dalangnya, inisiatornya, pendananya itu betul-betul dibongkar, terungkap. Karena bagaimanapun ini sangat merugikan saya, perusahaan, karyawan, konsumen-konsumen saya, gitu kan. Ini benar-benar sangat merugikan dan betul-betul negara juga dirugikan. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri itu jadi menurun. Itu yang harus kita sadari. Supaya buzzer-buzzer seperti ini itu betul-betul kapok, gitu kan. Mungkin selama ini tidak ada yang sampai diproses hukum atau apa, tidak dengan saya pokoknya sampai otak-otaknya, sampai dalang-dalangnya harus terbongkar. Biarkan saja, kalau seandainya bukti transfer lain-lain kayak gitu silahkan dibuktikan saja, kayak itu buat apa transfernya, buat apapun itu kayak gitu silahkan. Di penyidik sudah menyampaikan diduga ada aliran dana. Walaupun sebenarnya kami sudah tahu, tapi kami tidak bisa menyebutkan di sini. Tetapi saya memberikan clue-nya, aliran dana itu dari orang yang sedang bermasalah hukum juga dengan saya. Itu saja kuncinya. Inisial Kompo. itu Anda yang menyebutkan ya. Ya pokoknya sedang bermasalah hukum dengan saya. Saya kan laporin orang banyak, Pak. Dalam masalah huru hara ini yang saya laporkan banyak sekali. Jadi intinya di sini diduga ada aliran dana sangat jelas, gitu kan. Dan waktunya juga ketika terjadi Black Campaign ini, itu aliran dana yang transfer, entah yang setoran tunai atau apa, itu kan perlu didalami lagi. Itu intinya ada bukti aliran dana. Jadi kalau misalnya ada bukti aliran dana dan yang memberikan aliran dana itu tidak dijadikan saksi atau tidak diperiksa, itu saya akan protes keras. Kenapa? Ada apa? Gitu kan, kenapa? Udah jelas dia sedang bermasalah hukum dengan saya. Apakah tidak bisa dengan akal pikiran kita setidaknya dijadikan saksi saja? Makanya kita lihat apakah
yang memberikan transparan itu yang diduga ada aliran dana itu dijadikan saksi atau tidak, diperiksa atau tidak. Kalau tidak diperiksa berarti ada apa itu. Ibu Heni mau sampai sekarang orang baik, orang hebat, orang sukses. Hubungannya gimana tuh? Komunikasi? Tidak mau berkomentar. Baik Heni Sagara maupun suaminya tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya atas adanya temuan aliran dana yang diterima 2 terdakwa dari seseorang untuk menyebar fitnah. Mengingat penyebaran fitnah begitu berdampak pada bisnis skincare yang sudah lama digeluti pasangan suami istri itu hingga besar seperti sekarang. Meski sidang kasus penyebaran fitnah baru babak awal dan akan kembali digelar, Heni Sagara berharap kebenaran akan terungkap dan keadilan akan didapat, yakni tidak hanya menghukum para terdakwa, tetapi juga mengungkap dugaan adanya aktor utama di balik penyebaran fitnah dalam kasus yang sedang bergulir. Kata mafia skincare ini menjadi judul yang mereka kembangkan, yang mereka mulai. Judul mafia skincare itu bukan cuman di satu momen aja. Di momen sebelumnya, teman-teman tahu ada sebuah podcast yang dilakukan oleh 2 orang influencer Tenaga medis. ya yang bergerak di bidang yang sama lah di dunia skincare gitu ya, yang membuat title podcast dengan judul Mafia Skincare. Dan jangan lupa juga kami juga membuat LP tentang black campaign pabrik kami yang katanya judulnya juga sama, Mafia. Alhamdulillah mafia pabrik kosmetik milik Mafia Skincare akhirnya disegel, akhirnya ditutup. Itu juga sudah kami bikin laporan polisi dan saat ini sudah tahap penyidikan. Jadi artinya Mafia Skincare ini menjadi judul yang mereka desain dari awal. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kami yakini ini sesuatu yang didesain sedemikian rupa supaya Bu Heni, istri saya dan perusahaan saya dinarasikan, dipersepsikan oleh masyarakat sebagai mafia skincare, itu tujuannya. Dan biarlah pengadilan nanti yang membuktikan. Sekali lagi kami yakini kebenaran akan menemukan jalannya dan otak, inisiator, pendana dari buzzer ini, black campaign ini, fitnah ini, insya Allah akan terungkap. Bayangkan kita di black campaign dengan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, seperti dibilang penjual merkuri, produksi merkuri, terpikir pun tidak pernah. Ini sampai paling tahta tertinggi, pemasok merkuri terbesar di Indonesia. 1 butir pun nggak pernah, kepikiran pun nggak pernah. Itu bagaimana pertanggungjawabannya gitu kan. Ini tujuan dari si dalang ini apa gitu kan, sampai dibuat diledakan. Mungkin biayanya juga ketika saya nilai mungkin unlimited ya gitu kan. Nah itu, jadi pokoknya saya minta ini tegak lurus dan sampai dalang otaknya, pendananya harus terbongkar itu. Pokoknya kalau tidak terbongkar saya tidak mau terima semuanya. Saya akan terus menuntut keadilan. Sementara itu, kuasa hukum Heni Sagara mengingatkan agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Imbauan itu bukan tanpa sebab. Penyerangan fitnah melalui media sosial merupakan tindakan kejahatan yang tidak dibenarkan, mengingat dampaknya yang luar biasa. Dari situlah kuasa hukum Heni Sagara mengingatkan agar lebih bijak menggunakan media sosial dan jangan terpengaruh iming-iming uang untuk tujuan yang tidak dibenarkan. Hari ini kita lihat sebuah sidang di mana ada 2 orang dipidana karena UU ITE. Ini adalah perkara kedua orang masuk penjara dikarenakan laporan dari Bu Heni. Inti dari cerita adalah bijaklah menggunakan media sosial. Ya, jangan jadikan buzzer itu adalah pekerjaan Anda. Karena apa? Karena di sini ada sanksi tindak pidananya. Kita lihat tadi apa yang disebut dengan mafia skincare, ya kan? Mafia skincare itu apa sih? Tidak ada satu putusan pun yang menyatakan klien kami, Bu Heni, ataupun Pak Iwa, ataupun perusahaan, ataupun pabriknya melakukan tindak pidana. Ya. Kemudian dalam BPOM pun juga hasil pemeriksaan tidak ada yang melanggar ketentuan. Sampai hari ini perusahaannya Bu Heni dan Pak Iwa itu masih berjalan sebagaimana mestinya. Jadi
Semua fitnah, tuduhan, kami berjuang untuk memulihkan nama baik. Selama ini kami diam, tapi jangan lupa kami bergerak, dan jangan lupa lagi kalau kami membuat banyak LP. Jadi kita tunggu saja, satu persatu akan kita masukkan kepada penjara jika telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Perbuatan fitnah, perbuatan hoaks, dan mencemarkan nama baik pribadi ataupun perusahaan. Kita proses dan kita kawal langsung. Jadi tidak hanya orang-orang yang di bawah ini, tapi yang kita mau adalah siapa yang mendanai ini, berapa, kenapa ada orang yang telah menaruh sejumlah uang ataupun menyetorkan sejumlah uang tidak dijadikan saksi. Dan untuk itu kita akan meminta kepada penyidik, kalau perlu kepada Komisi 3, kita mintakan RPU, di sini ada uang yang menyeberang dan kenapa tidak dijadikan saksi dalam perkara ini, sehingga kita minta supaya perkara ini diteruskan, dicari betul otaknya. Jadi jangan cuma keroconya aja yang ditangkap saat ini, tapi adalah otaknya, siapalah mastermind-nya di sini. Disitulah yang akan kita cari dan kita kawal sampai selesai. Karena sekali lagi bukan apa-apa, nama baik itu mahal harganya. Dan itu perjuangannya luar biasa dan kami akan berjuang terus. Selain menghadiri sidang dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh dua oknum buzzer, Henny Purnamasari atau yang selama ini lebih dikenal Henny Sagara juga menghadiri sidang terdakwa Gus Nafili yang mengaku sebagai fans Nikita Mirzani. Dalam sidang lanjutan atas terdakwa Gus Nafili, yang bersangkutan bersikeras membantah menerima aliran dana atas tindak perbuatannya yang memfitnah Henny Sagara. Ia mengaku hanya fans berat Nikita Mirzani. Meski menolak mengakuinya, sidang masih akan terus bergulir dengan agenda-agenda sidang lainnya. Henny Sagara dan suaminya masih percaya semua kejahatan akan terungkap seiring bergulirnya waktu. Henny Sagara pun meminta kepada para fans Nikita agar tidak melakukan apa yang dibuat oleh terdakwa Gus Nafili yang merugikan nama baik Henny Sagara dan tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Di mana, Bang? Pertama. Kalau untuk postingan itu saya dapatkan di Twitter dan di kabar selebriti. Itu aja? Saya memposting itu karena Bukan itu yang kabar saudara ya? Apa lagi? terus saya awalnya juga kan kayaknya diterima uang, tapi saya nggak Terima. Apa lagi? saya hanya fans. Sudah benar kalau itu. Alhamdulillah baik. Lancar ya, Bang. Tapi Abang sendiri melihat Ibu Henny Sagara seperti apa tadi, Pak? Ya kan kemarin sudah minta maaf. Itu Abang secara tulis ya, Bang, minta maaf, Bang? Secara tulis ya, Pak? Nggak ada media tertulis, nggak ada. Tapi ada coba minta maaf. Tapi kalau secara langsung ya oleh oke. Kalau diberikan akses. Tapi Abang sendiri sampai sekarang ada rasa menyesal, Bang? Menyesal mungkin kemarin, tapi kalau sekarang lebih ke ikhlas sih. Oke. Tapi Abang ada hubungan dengan terdakwa dua lainnya, Bang? Enggak. Ada kenal kemarin itu aku hanya kenalan di Polda aja sih. Berarti Abang Nggak ada hubungan. jadi belum mau transfer ya? Enggak menerima sama sekalipun, hanya pendukungnya di kita. Hanya pendukungnya di kita. Hari ini kami berdua kembali mengikuti lanjutan sidang pencemaran nama baik dan black campaign dengan terdakwa Gus Nafili. Jadi yang dihadirkan saksi hari ini adalah saksi penangkap dari penyidik Polda Jabar dan saksi profiling. Jadi mungkin penelusuran terkait akun, terkait pelaku pembuat konten dan lain-lain kan hari ini dibuktikan ya. Nah tadi saya menanggapi pertanyaan terkait tidak adanya pengakuan dari Gus Nafili menerima dana dari pihak manapun, dan dia mengatakan hanya fans Nikita Mirzani. Saya nggak akan terlalu banyak berkomentar tentang itu. Yang pasti penyidik dan nanti majelis hakim maupun jaksa juga sudah ada di posisi tugasnya masing-masing, artinya nanti fakta persidangan yang akan membuktikan. Tapi kami yakin sekali lagi yang namanya buzzer, yang namanya konten-konten black campaign seperti ini, ketika kami tidak kenal dengan orang yang melakukannya, dengan pelaksananya,
sangat tidak mungkin kalau tidak ada yang menginisiasi, tidak ada yang mengomandoi gitu, dan tidak ada yang memberikan support dana. Tapi tentu saja kita tidak boleh mendahului majelis hakim, kita tetap harus percaya pada penegakan hukum dan keadilan yang akan nanti mudah-mudahan bisa kami terima ya. Kan saya itu pelaporan tentang buzzer itu ada 2 ya. Ya. Ini yang fansnya Nikita, dan yang satu lagi itu yang benar-benar ada bos besarnya, ada dalangnya, ada otaknya. Nah itu, jadi kalau yang untuk Mustafili oke lah gitu kan. Kalau yang untuk ini, yang 2 orang terdakwa ini, yang minggu kemarin juga kita sudah melakukan sidang, saya yakin seyakin-yakinnya ada yang memerintahkan, karena kami pun sudah cukup bukti lah ya, gitu. Saya tahu siapa pendananya, siapa otaknya yang menyuruh menyerang saya, gitu kan, menyerang saya, usaha saya, personal branding saya tahu, dan kita juga terus melakukan upaya supaya pihak aparat penegak hukum tegak lurus, supaya diusut otaknya, dalangnya yang menyuruh untuk menyerang saya, black campaign usaha saya. Mereka buzzernya malah diduga ya ada aliran dana, ada aliran dana dari pendana dari bos buzzernya atau yang memerintahkan untuk menyerang sayanya kepada pihak buzzernya, itu ada bukti transfer itu udah sangat jelas kalau menurut saya gitu kan. Usai mengikuti jalannya, persidangan Henny Sagara dan suaminya memberi peringatan agar kepada pengguna media sosial bijak bermedia dan tahu tata krama. Menurutnya, siapa saja yang menyerang secara personal dan sengaja merendahkan martabatnya dengan berbagai fitnah, maka pengusaha asal Sumedang itu tidak segan menempuh jalur hukum. Saat ini, Henny Sagara sudah banyak melaporkan akun-akun yang kerap menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik. Pesan saya kepada dia, udahlah, nggak usah terlalu banyak drama gitu kan. Kebenaran akan menemukan jalannya. Gitu. Saya pun Anda melihat suami, saya, Bu Henny, bukan siapa-siapa mungkin ya, tapi ya Allah akan dengan kuasa Allah akan membuka semua ya. Mungkin mereka merendahkan kami, tapi Allah memuliakan kami. Untuk fansnya Nikita Mirzani, jadikanlah Gus Nafili ini adalah contoh ya, pelajaran buat kalian. Mungkin selama ini tidak ada yang berani melapor, saya berani melapor, saya bisa usut tuntas semuanya. Mungkin tidak hanya sampai di Gus Nafili saja, fans Nikita Mirzani lain yang sudah melampaui batas, yang sudah keterlaluan, saya juga pasti akan laporkan. Tunggu saja waktunya. Jadi sekarang hati-hati dengan tangan kita, pikiran kita, jangan mengetik-ketik yang isinya fitnah. Apalagi ikut-ikutan black campaign, tujuannya juga apa? Kalian juga tidak mendapatkan keuntungan, seperti itu. Entah sama fansnya Nikita atau siapa, itu dasarnya dari mereka. Itu awalnya mereka yang buat. Mau dimasukin ke Twitter lah, kemana, itu mereka yang buat. Ada barang buktinya. Mereka yang menciptakan itu, disuruh bosnya. Sehingga yang lain mungkin fans-fansnya Nikita atau apa bisa mengambil video atau gambar itu, postingan itu untuk ikut menyerang. Bersamaan dengan itu, Henny Sagara juga mengungkap adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang yang enggan disebutkan namanya. Tidak main-main, angka yang diminta pada Henny Sagara segera mencapai 500 miliar rupiah. Tentu saja angka tersebut bukanlah angka kecil. Meski mendapat tekanan dan berbagai black campaign, Henny Sagara dan suaminya tetap menolak upaya pemerasan yang dialaminya. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Henny Sagara menghadapi ancaman pemerasan? Benarkah laporan polisi sudah disiapkan? Banyak sekali bukti pemerasan. Kalau kasih contohnya nanti saja di persidangan atau nanti kuasa hukum kita bisa ditanya. Intinya ada proses percobaan pemerasan. Kalian tahu kasus Huru Hara Skincare ini sangat erat sekali dengan proses pemerasan. Begitupun saya, awalnya ini kan saya yang diserang, terjadi proses pemerasan kepada saya dan saya sudah laporkan ke pihak yang berwajib. Nanti kalian ikuti saja prosesnya, pemanggilan para saksinya. Intinya proses percobaan pemerasan pada saya sudah saya laporkan ke pihak yang berwajib, dan pihak berwajib pun
sudah mendapatkan barang bukti yang sangat komplit dan mereka sendiri menyatakan ini sangat kejam. Kalau saya tidak memberikan 500 miliar, usaha saya dan saya akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan orang itu juga ada di percakapan itu dan di bukti juga ada semuanya. Jadi bukan hanya bukti ucapan, bukti perkataan atau bukti rekaman, tapi bukti yang lainnya juga sangat banyak dan sudah cukup. Nanti teman-teman Karena percobaan pemerasan itu ya bukan berarti harus selalu bergeser uangnya. Ada proses pemerasan lain juga, kasus lain tidak bergeser uangnya tapi masuk kasus pemerasannya. Artinya ini satu rangkaian perencanaan, kemudian pemufakatan jahat dari beberapa orang, bukan sendiri, dan kami sudah kantongi semua buktinya. Jadi kami ngomong begini juga bukan tanpa bukti, semua udah kita laporkan ke pihak berwajib ya. Jadi teman-teman akan mengawal ini sangat panjang, ini maksudnya persidangannya akan apa namanya berjilid-jilid lah istilahnya. Apa yang dia ancam itu terjadi. Dihancurkan sehancur-hancurnya di black campaign, black campaign, sekeji-kejinya, tidak bermoralnya, itu yang terjadi pada saya. Andai buzzer ini tidak tertangkap, mungkin sampai sekarang saya masih di black campaign karena saya tidak mau bergeser uang. Dan sangat keji bos-bosnya ini. Henny Sagara dan suaminya belakangan ini terlihat begitu sibuk dengan melaporkan banyak oknum yang dianggap telah melakukan fitnah keji. Seperti yang dilakukannya saat ini, Henny dan suaminya baru saja menyambangi Polda Jawa Barat untuk menanyakan perkembangan laporannya yang menurutnya sudah naik sidik. Yang pertama, LP kami terkait pemalsuan produk ya. Jadi ada etiket biru yang dipalsukan yang menggunakan nama istri saya, Apoteker Henny Purnamasari, dengan label Apotek Purnama Jaya. Yang itu sudah dibuktikan, sudah dalam penyelidikan. Produk beliau yang dipalsukan, ya kan? Produk berupa lotion yang kemudian dipalsukan, ada etiket birunya yang bukan dibuat oleh Bu Henny Sagara selaku apoteker, tapi di situ produk Bu Henny. Ngakunya begitu. Artinya apa? Di situ ada perbuatan curang yang menyesatkan, menggunakan nama produk lain kami untuk keuntungan pribadi. Itulah kenapa Ibu Henny mengatakan kasus ini penting, karena kasus ini itu berdampak dengan apa yang dilakukan pihak-pihak lawan yang mendiskreditkan beliau. Bu Henny menjual produk yang mengandung hidrokinon, apa itu? Secara bebas. Secara gitu bebas. Saya ingatkan ya, Ibu Henny itu adalah seorang apoteker yang punya izin dan sampai hari ini pun masih berizin. Tidak pernah dicabut. Bisa melakukan izin dan melakukan praktik kefarmasian. Dan yang dilakukan orang itu apa? Memalsukan produknya, melabeli dengan apotek Purnama Jaya, ya kan? Nah, itulah yang kita masuk kepada materi. Maka dari itu kita juga datang kemari, jadi sudah naik sidik. Jadi untuk produk-produk itu sekarang kita minta kejelasannya sejauh mana. Henny Sagara tidak hanya melaporkan orang yang sudah melakukan penipuan dengan mengklaim produk lain sebagai milik Henny Sagara, tetapi juga melaporkan tenaga medis yang sudah mereview produk skincare merek lain, namun sudah dipalsukan dengan nama milik Henny Sagara. Atas laporan itu, kini sudah naik sidik. Yang kedua, terkait juga dengan LP yang tadi, ada 2 orang profesi tertentu lah ya, yang membuat live TikTok, Tenaga medis ya. tenaga medis lah ya, yang mereview dan mengomentari terkait produk dimaksud dengan membawa-bawa nama apoteker lah, mendiskreditkan profesi apoteker gitu. Itu sih tadi, dan alhamdulillah sih berjalan lancar. Tinggal beberapa langkah lagi dengan penetapan tersangka ya, karena ininya sudah sidik. Terhadap 2 orang tenaga medis tadi itu inisial MF dan LP disangkakan pasal 433 dan 434 KUHP itu tentang pencemaran nama baiknya ya, pencemaran nama baik dan dugaan fitnah. Kemudian ancaman pidananya itu di 1 tahun 6 bulan dan 3 tahun. Setelah kita tahu ternyata produk itu bukan dari kita. Nah, perkara itulah yang sedang naik sidik. Ya, jadi kita tunggu saja. Karena apa? Kelalaiannya adalah pada saat dia mereview, apakah itu produk dari klien kami atau bukan? Ternyata bukan. Nah, itulah yang kita jadikan
dasar kenapa ini kita laporkan dan kenapa sekarang sudah naik sidik. Artinya apa? Berarti dalil kita tepat. Hasil reviewnya akhirnya bagaimana? Hasil reviewnya itu mendiskreditkan klien kita. Nah, itu sebabnya kenapa kita juga meminta polisi untuk tegak lurus bagaimana caranya ini keadilan bagi klien kami berkaitan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah yang terjadi baik meliputi KUHP baru ataupun Undang-Undang ITE. Selain melaporkan banyak pihak ke polisi, Heni Sagara juga berencana melaporkan ke Badan Profesi atas tindakan para pelaku. Seperti yang dilakukan tenaga medis yang sudah melakukan penipuan dengan mereview produk skincare orang lain yang diakuinya milik Heni Sagara. Atas pertimbangannya itu, Heni Sagara berharap ada hukumannya yang maksimal terhadap para pelaku. Saya berharap sih bukan hanya dari kepolisian aja bisa menetapkan tersangka ya, mungkin dari organisasi profesi juga, kebetulan Pak Yunus juga pengacara dari Ikatan Apoteker Indonesia, mungkin bisa seperti apa kok kita sama-sama tenaga kesehatan tapi kok seperti ini gitu loh, paham nggak? Harusnya kan saling menghormati, saling menghargai, tanya dulu gitu kan, itu punyanya Heni atau bukan. Jangan saya lagi diserang, mungkin dia supaya dia juga jadi terkenal atau lagi biar trending apa jadi ikut-ikutan nyerang, kan tidak seperti itu gitu kan. Tolong cerminkan kalian itu adalah tenaga profesional itu. Dulu kan masih buzzernya masih belum ketangkap, jadi itu dijadikan objek buat menyerang saya lagi, label biru lagi, mafia skincare lagi, label biru lagi, etiket biru lagi, selalu disandingkan sama saya. Padahal itu adalah yang di luaran itu yang mereka dijadikan objek untuk menyerang saya, itu adalah barang palsu. Itu. Kebayangkan? Jadi produk yang mengandung di dalam produk yang seolah-olah BPOM diisi, bukan seolah produk ber-BPOM ada izinnya diisiin bahan berbahaya, itu kita juga ada bukti rekayasanya. Terus memang konsumennya sendiri memalsukan juga, ya ada, sekarang sudah tersangka gitu kan. Etiket biru di luaran sudah ada buktinya juga, itu bukan buatan saya dan nama saya dipalsukan, etiket biru saya dipalsukan. Memang hanya inilah cara kami untuk membuktikan bahwa apa yang menjadi berita di sosial media itu berita bohong, berita hoax dan fitnah. Itu malah ada kecenderungan ke pidana yang lebih berat ya, pemalsuan produk, kemudian juga mengandung bahan berbahaya. Nah, hanya inilah cara kami untuk membuktikan, karena kalau tidak kami laporkan dan tidak nanti diputuskan oleh pengadilan, tidak memiliki kekuatan hukum tetap, mau bagaimana kami membela diri, mau bagaimana kami mengembalikan nama baik. Sebenarnya kami tidak nyaman ya melapor-laporkan seperti ini, bukan hal nyaman, tapi hanya ini cara kami gitu. Jadi teman-teman pasti memaklumi kenapa di sana sini banyak laporan kami, dan teman-teman harus tahu bahwa ini tuh satu rangkaian besar ya. Jadi menyerang kehormatan yang ujungnya ingin menyerang usaha dari kami gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.